Hakikat morfologi bahasa Indonesia, pengertian dan ruang lingkup morfologi. Dalam kajian linguistik, bahasa dipahami sebagai satu sistem yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Salah satu cabang utama linguistik yang berperan penting dalam memahami struktur internal bahasa adalah morfologi. Morfologi membahas bentuk-bentuk kata serta proses pembentukannya, mulai dari satuan terkecil bermakna hingga menjadi satuan yang dapat digunakan dalam komunikasi. Dalam konteks bahasa Indonesia, morfologi memiliki posisi yang sangat strategis. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang kaya proses pembentukan kata, terutama melalui afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap morfologi menjadi fondasi penting tidak hanya bagi linguistik teoritis, tetapi juga bagi pembelajaran bahasa, pengajaran di sekolah, penyusunan bahan ajar, hingga pengembangan literasi kebahasaan masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendalam hakikat morfologi bahasa Indonesia, meliputi pengertian morfologi dan ruang lingkup kajiannya, dengan tujuan memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif bagi pembaca, khususnya mahasiswa, guru, dan pemerhati linguistik. Pengertian morfologi. Secara etimologis, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphon, yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk bahasa, khususnya bentuk kata. Dalam kajian linguistik, para ahli memberikan definisi morfologi dengan penekanan yang beragam, tetapi memiliki inti yang sama. Ramla 2009 menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Definisi ini menegaskan bahwa morfologi tidak hanya berhenti pada bentuk, tetapi juga memperhatikan makna dan fungsi gramatikal. Krida Laksana 2008 mendefinisikan morfologi sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Dalam definisi ini, fokus utama morfologi adalah morfem, yakni satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Sementara itu, Khair 2015 memandang morfologi sebagai kajian mengenai struktur internal kata dan proses pembentukannya. Pandangan ini menekankan bahwa kata bukanlah satuan yang statis, melainkan hasil dari berbagai proses morfologis yang sistematis. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur kata, satuan pembentuk kata atau morfem, serta proses-proses pembentukan kata serta dampaknya terhadap makna dan fungsi gramatikal. Poin selanjutnya, morfem sebagai objek kajian morfologi. Objek utama kajian morfologi adalah morfem. Morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang bermakna dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Sebagai ilustrasi, kata bermain terdiri dari dua morfem, yaitu ber dan main. Morfem main memiliki makna leksikal, sedangkan morfem ber memiliki makna gramatikal yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Jika salah satu morfem tersebut dihilangkan, maka makna kata akan berubah atau bahkan tidak dapat berdiri sebagai kata yang utuh. Dalam bahasa Indonesia, morfem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa sebagai kata, seperti rumah, buku, dan makan, dan seterusnya. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain, seperti me, di, kan, dan an.
Keberadaan morfem terikat inilah yang menjadi bahasa Indonesia kaya akan proses morfologi, khususnya afiksasi. Sekarang kita bahas pada poin berikutnya, ruang lingkup morfologi bahasa Indonesia. Ruang lingkup morfologi bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan perubahan bentuk kata. Secara umum, ruang lingkup tersebut meliputi satuan morfologis, proses morfologis, dan fungsi morfologis. Poin pertama, satuan morfologis. Satuan morfologis mencakup morfem, kata dasar, dan kata turunan. Kata dasar merupakan bentuk dasar yang menjadi landasan pembentukan kata lain. Contohnya kata ajar dapat menjadi mengajar, pelajaran, pengajar, dan pembelajaran. Kajian morfologi menelaah bagaimana satuan-satuan tersebut berinteraksi dan membentuk makna baru melalui proses tertentu. Proses morfologis. Proses morfologis merupakan inti dari kajian morfologi bahasa Indonesia. Beberapa proses morfologis utama antara lain afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar. Afiks dalam bahasa Indonesia meliputi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contohnya, tulis berubah menjadi menulis, bersih menjadi kebersihan, gigi menjadi gerigi. Afiksasi tidak hanya mengubah bentuk kata, tapi juga dapat mengubah kelas kata dan makna. Kemudian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, buku menjadi buku-buku, lari, lari-lari, sayur, sayur-mayur. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat menyatakan makna jamak, intensitas, atau keanekaragaman. Terus poin selanjutnya, pemajemukan. Pemajemukan adalah proses penggabungan dua atau lebih kata dasar menjadi satu kesatuan. Contoh, rumah sakit, meja hijau, kepala sekolah. Kajian morfologi menganalisis apakah makna kata majemuk bersifat transparan atau idiomatis. Fungsi morfologis. Selain bentuk dan proses morfologi juga mengkaji fungsi kata hasil dari proses morfologis. Fungsi tersebut dapat berupa perubahan kelas kata, peran sintaksis, serta nuansa makna gramatikal. Sebagai contoh, kata baik, adjektiva dapat berubah menjadi kebaikan, nomina. Melalui proses afiksasi, perubahan ini berdampak langsung pada fungsi kata dalam kalimat. Morfologi dalam sistem linguistik. Morfologi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan cabang linguistik lain seperti sintaksis dan semantik. Morfologi menyediakan bahan mentah berupa kata yang kemudian disusun oleh sintaksis menjadi kalimat dan ditafsirkan maknanya oleh semantik. Dalam bahasa Indonesia, hubungan antara morfologi dan sintaksis terlihat jelas pada penggunaan afiks yang menentukan fungsi kata dalam kalimat. Misalnya prefix di menandai bentuk pasif yang berimplikasi pada struktur sintaksis kalimat. Sebagai penutup, hakikat morfologi bahasa Indonesia terletak pada kajiannya terhadap bentuk makna, satuan pembentuknya, serta proses-proses yang melahirkan variasi makna dan fungsi gramatikal. Morfologi bukan sekedar membahas perubahan bentuk kata secara mekanis, melainkan juga memahami sistem dan kaidah yang mengatur pembentukan kata dalam bahasa. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup morfologi, pembelajar bahasa dapat memiliki landasan yang kuat untuk mengkaji aspek kebahasaan lainnya. Bagi dunia pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia, morfologi menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi berbahasa secara sadar, sistematis, dan ilmiah.
Baca referensi yang lebih banyak lagi, karya Khair 2015, Morfologi Bahasa Indonesia Pendekatan Proses, yang Jakarta Dinika Cipta. Ada juga Krida Laksana H 2008, Kamus Linguistik edisi keempat Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Ramla 2009, Morfologi suatu tinjauan deskriptif, C.P. Karyono. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.